Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam hari ini kajian ringkas kita adalah setentangan hal yang tidak boleh, tidak harus di dalam berdoa, karena bulan Ramadan itu termasuk waktu dan saat dikabulkannya doa-doa. Maka mari kita perbanyak berbagai macam doa di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang harus, itu yang tidak dapat tidak tadi dalam berdoa. Yang pertama, kalau doa yang kita lafazkan, yang kita ucapkan itu doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus saleh, di mana doa-doa itu berbahasa Arab, bukan bahasa kita. Maka yang pertama kali, di samping kita menghafal doa itu, kita juga harus mengerti apa artinya dan apa kandungan makna daripada lafaz doa yang kita ucapkan itu. Memang betul bahwa doa yang terbaik itu adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran, doa yang ada dalam hadis-hadis Rasul. Karena doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang dibaca atau yang diucapkan, yang dimohonkan oleh para rasul, para nabi, para wali-wali, para orang saleh-saleh, dan orang-orang yang beriman, yang telah teruji keimanan mereka, sehingga doanya dicantumkan dalam Al-Quran, dan itulah doa terbaik. Maka apabila kita berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran itu, terlebih dulu harus kita mengetahui artinya, kandungannya, sebagaimana kita sampaikan tadi. Tidak boleh kita hanya mengandalkan hafal semata-mata, karena bisa jadi orang hafal doa tapi tidak paham maksudnya, maka jadilah dia murajaah doa. Apa itu murajaah doa? Saking hafalnya, maka dia selalu setiap hari mengulang-ulang doa saja, mengulang-ulang baca doa, lafaz doa, tapi tidak tahu apa maksud dan tujuan. Kadang mereka baca tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, tidak pada keadaannya, dan tidak tahu mereka kenapa doanya itu dibaca. Begitu juga doa yang dalam hadis Nabi, karena itu Nabi yang baca, Nabi yang ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam berdoa itu, di samping kita mengetahui apa yang kita baca, jika dia berbahasa Arab, kita harus yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan Allah. Karena Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan, kecuali doa-doanya tidak memenuhi syarat, atau doa-doanya tidak layak dikabulkan Allah karena mengandung dosa, mengandung pemutusan hubungan silaturahim, atau doanya isti'jal, minta segera untuk dikabulkan. Kadang doanya berisi ancaman. Selain daripada itu pasti Allah kabulkan.
Jangankan orang beriman, orang musyrik pun berdoa kepada Allah karena dia yakin, sebenar-benar yakin Allah akan mengabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Orang musyrik, di mana ketika mereka berdoa itu, mereka betul-betul mengarahkan doanya kepada penguasa alam, kepada Allah. Maka ketika mereka berdoa karena yakin penguasa alam ini pasti mengabulkan doa mereka, Allah kabulkan doanya. Jangankan orang mukmin, iblis pun berdoa Allah kabulkan doanya. Mustahil rasanya doanya akan Allah kabulkan, tapi Allah kabulkan. Doa itu tidak mati-mati. Andirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguh aku sampai hari dibangkitkannya manusia. Qala fa innaka minal munzari. Allah kabulkan. Engkau termasuk yang diberi tangguh untuk tidak mati-mati. Kan dikabulkan Allah. Kenapa? Karena betul-betul yakin. Jadi yang kedua, ya harus yakin Allah pasti kabulkan. Cuman kapan Allah kabulkan itu terserah sama Allah. Kan Allah yang paling tahu kapan dikabulkannya. Allah berjanji akan mengabulkan, tapi kapannya Allah yang tahu. Kapan waktunya yang pas, yang sesuai untuk dikabulkannya. Serahkan saja kepada Allah. Tugas kita meminta, memohon, mengajukan berbagai macam hajat kebutuhan kita. Yang Allah mengabulkan. Dan Allah pasti tahu kapan waktu terbaik untuk dikabulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, bahwa ketika kita berdoa itu, berdoalah dengan sepenuh harap, diiringi dengan tadarru', merendah diri, menghibah-hibah, mengulang-ulang. Kadang dalam beberapa riwayat disampaikan ditundanya pengabulan doa seseorang karena Allah suka melihat gaya orang itu berdoa. Allah suka dan senang melihat caranya berdoa. Allah suka dan senang dia menghibah-hibah, meminta kepada Allah, berharap-harap kepada Allah. Allah biarkan dia seperti itu kalau Allah senang dengan caranya. Senang Allah. Jadi intinya malam hari ini adalah berdoa itu disuruh. Carilah waktu, tempat, keadaan terbaik untuk berdoa. Salah satunya bulan Ramadan. Yang kedua, yakinlah dalam berdoa. Allah pasti kabulkan. Yang ketiga, penuhlah harap. Betul-betul mengharap kepada Allah. Dan yang terakhir, jika doa itu tidak bahasa kita, tapi bahasa Arab, pahamilah dulu artinya, maksud dan tujuannya. Jangan sembarang baca saja. Ya, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk saya. Saya juga berharap berfaedah untuk kita bersama. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.